sebagai pemimpin sekolah gitu ya, ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi Bapak banyak sekali memutuskan hal-hal yang sangat urgen, di mana perlu pertimbangan khusus. Ketika Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini, mengidentifikasinya seperti apa gitu? Apa? Terima kasih juga Bulia pada saya sebagai kepala sekolah. Tentunya melihat sesuatu itu kasus per kasus. Secara mendetil kami akan pelajari ketika siswa terkena kasus. Apakah kasus ini berkaitan dengan etika atau bukan? Misalkan jarang masuk ya, jarang sekolah, kemudian kita selesaikan, kita tanya ada apa sebenarnya. Kalau dari segi keadilan sih yang memang akan sangat berat kalau dengan ada siswa yang rajin. Kalau kita mampu sih udah dikeluarkan saja, karena memang kita mempertimbangkan siswa yang rajin, sedangkan ini siswa ini nggak rajin. Jadi tidak seperti itu pengambilan keputusan secara gampangnya. Tentunya kita tidak bisa menyamakan semua siswa ini satu. Dari kasus-kasus yang Bapak tangani gitu, kasus itu dua-duanya mengandung kebenaran gitu. Yang ini benar, yang ini juga benar. Ketika harus memilih gitu prioritas pertimbangan, misalkan gini, anak itu pintar gitu, tapi melanggar aturan sekolah. Dari aturan itu ponisnya itu misalkan dia diskorsing atau sampai harus dikeluarkan kalau menurut aturan sekolah. Tapi sebentar lagi mau lulus nih gitu, misalkan gitu tuh kan sama-sama suatu hal yang dilema gitu buat kita. Nah, ketika menemui kasus yang serupa dengan seperti itu, biasanya pertimbangan Bapak itu apa gitu? Iya, nah, pendekatan kami biasanya adalah pendekatan bimbingan ya, bimbingan. Artinya kita hargai kesungguhan dia belajar, tapi kita juga harus tegakkan disiplin. Gitu aja. Sebetulnya tadi jawaban dari Bapak itu sudah menjawab pertanyaan saya yang ketiga, itu langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan. Tadi sekaligus Bapak sudah menjawabnya, itu dengan mulai bimbingan, itu salah satu langkah yang sangat bagus ya. Kemudian hal yang dianggap selama ini efektif itu dalam penanganan kasus-kasus dilema etika itu, yang efektif itu menurut kita seperti apa gitu memutuskannya? Efektif itu artinya kita face to face, artinya nggak dengar dari orang, nggak selesai dari situ. Biasanya kita akan mendengarkan langsung dari si anak atau orang tuanya, kalau memang ini melibatkan orang tuanya. Hal yang paling menantang ketika harus memutuskan suatu keputusan yang menyangkut dilema etika. Kalau dilema etika kan tidak ada benar salah gitu ya, tapi dari dua kebenaran yang ada, itu hal yang paling menantang itu yang seperti apa gitu? Yang adalah bagaimana memikirkan rencana ke depan. Memikirkan rencana ke depan, andai kata pun tidak di sini tetap sekolah, gitu. Itu yang paling menantang. Artinya kita tidak ingin si anak putus sekolah. Hubungan dengan tadi biasanya kalau Bapak mendapatkan suatu kasus itu langsung diselesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu? Artinya gini, kan di kami itu tahapan ya, nggak harus langsung ke kepala sekolah. Jadi bisa melalui peran wali kelasnya, kemudian masuk kalau masuk ke BP atau ke membantu kepala sekolah. Tapi kalau kami sesungguhnya semua masalah itu kalau bisa diselesaikan pada saat itu juga. Ya, jangan ditunda-tunda. Ketika memutuskan itu kan Bapak tidak sendiri gitu ya, banyak yang membantu para pembantu kepala sekolah. Biasanya faktor-faktor apa yang bisa mempermudah Bapak untuk membantu dalam menyelesaikan masalah gitu? Dokumentasi ya, dokumentasi dari kepala sekolah, si anak kasus pada tanggal segini berapa menyesal, itu harus benar-benar tertulis, tidak hanya laporan. Dan ketika menyelesaikan kasus semuanya terdokumen lah. Ketika perjanjian dilanggar lagi, kita masih bagi kesempatan. Kalau sudah langgar lagi ya sudah, kita kembalikan ke orang tua. Dari pengalaman Bapak memutuskan kasus-kasus yang etika yang pengalaman Bapak memutuskan kasus-kasus yang etika yang yang bisa Bapak ambil atau perasaan yang imbasnya ke diri Bapak itu seperti apa gitu ketika habis memutuskan masalah itu? Artinya gini, kita sebagai orang tua sama ya,
sebagai orang tua orang itu baik diri kita sebagai guru, tapi kita juga sebagai orang tua. Kemudian ketika si anak terkena kasus berat dan berimbas kepada orang tua, biasanya ada manfaat, ada ambil pelajaran yang bisa kita jadikan nasihat buat diri kita dan buat saudara kita orang lain. Bahwasanya apapun ya sebagai orang tua ya, ketika kita menganggap anak kepada anak kita, maka sama sebagaimana kita menganggap anak sebagaimana kita bersikap kepada anak kandung kita. Artinya ya ketika kita mengambil keputusan yang paling sulit sekalipun, sesungguhnya itu adalah pembelajaran. Jangan ya buat kita sebagai orang tua gitu. Nah, ini tentunya kerjasama orang tua, sekolah, guru itu harus benar-benar terjalin agar jangan sampai kejadian itu keulang lagi, kejadian itu keulang lagi. Jadi harus belajar dari pengalaman, belajar terus dari pengalaman yang telah dilalui ya, biar keputusannya kita ambil tidak salah. Terima kasih Bapak Furqan sudah bersedia diwawancara oleh saya. Ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMP Ar-Rahman, Bapak Kepala Sekolah saya gitu ya. Terima kasih sudah memberikan pernyataan-pernyataannya tentang pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Restu. Iya. Ya, pagi Bu. Sehat. Iya. Sehat Alhamdulillah jalan ya. Pagi. Mohon maaf nih saya mengganggu waktunya. Terima kasih Ibu sudah bersedia diwawancara oleh saya untuk masalah tentang pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan di sekolah Ibu. Ibu sebagai kepala sekolah tentunya setiap harinya selalu harus dihadapkan pada pilihan-pilihan di mana Ibu harus mengambil keputusan secara tepat ya. Biasanya ketika Ibu mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, biasanya Ibu mengidentifikasinya dengan cara apa atau bagaimana gitu ya Bu ya? Dimanapun ya sekolah pasti ada permasalahan. Nah, ini tugas sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu yang dihadapkan mungkin dalam hal pengambilan keputusannya gitu ya. Itu perlu kita identifikasi dulu permasalahannya seperti apa gitu. Nah, ketika kita memutuskan itu dilihat dulu apakah di sana itu permasalahannya itu berat atau ringannya gitu. Nah, kemudian kalau kita putuskan nanti dampaknya seperti apa gitu. Jadi memang harus diidentifikasi sebaik mungkin ya Bu ya. Biasanya kan temanya ketika suatu permasalahan itu kita harus memilih, itu benar dua-duanya gitu ya. Yang menjadi berat pertimbangan Ibu biasanya gimana gitu? Kebenaran nilai kebajikan apa yang diambil gitu ya, yang menjadi acuan sehingga pilihan ini yang diambil gitu. Nah, prioritas saya kalau seperti itu ya melihat dampaknya Bu Lia gitu, melihat dampak ke belakangnya ya setelah diputuskan. Selanjutnya ini biasanya langkah-langkah apa yang Ibu lakukan ketika akan mengambil keputusan tersebut? Jika dihadapkan pada pengambilan keputusan, ya langkah-langkahnya tentu dalam hal memutuskan itu saya tidak sendiri. Saya juga tidak berani sendiri memutuskan. Kita itu punya tim gitu ya. Tentu semuanya harus kita bicarakan dulu dengan wakil. Keputusan kita dari tim ya sebagai tim sekolah kita sampaikan ke yayasan yang berada di atas kita gitu ya. Hal-hal yang Ibu anggap paling efektif ketika Ibu memutuskan suatu permasalahan yang menyangkut dilema etika, biasanya hal yang paling dianggap efektif itu yang seperti apa gitu ketika memutuskan hal tersebut? Cara yang paling efektif itu lebih ke pengamatan gitu ya, kalau menurut saya gitu ya. Ya tentunya ketika kita memutuskan suatu permasalahan itu banyak tantangannya ya Bu ya, terutama bila menyangkut kasus dilema etika gitu. Pasti tantangannya banyak sekali. Hal yang paling menantang untuk Ibu itu hal seperti apa gitu ketika memutuskan kasus dilema etika? Yang paling menjadi suatu penyesalan atau berat ya bagi kita putuskan itu adalah rasa sosial atau apa istilah kasihan lah gitu ya.
rasa kasihan gitu ya. Biasanya ibu ketika memutuskan suatu permasalahan itu ada kasus misalkan ya, itu biasanya diselesaikan langsung di tempat atau ibu mempunyai penjadwalan khusus gitu, dijadwalkan secara khusus? Kalau untuk penyelesaian kasus ini, saya lihat dulu urgennya kasus itu seberapa pentingnya gitu ya. Kalau memang itu harus diselesaikan di tempat gitu. Nah, itu pun juga nggak sekonyong-konyong, melihat dulu situasinya gitu ya. Karena ketika ada masalah itu, kemudian perasaan apa namanya kita belum stabil, ada emosi segala macam, saya kira itu tidak akan menemukan titik temu yang bagus nanti gitu ya. Jadi saya melihat dulu kalau memang ini masalah bisa diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, maka akan dibuat jadwalnya gitu ya. Tapi kalau masalah itu urgen harus diselesaikan gitu ya, maka itu mungkin yang dadakan yang memang harus kita selesaikan, tapi dengan tetap mengedepankan etika-etika penyelesaian masalah gitu ya, dengan apa namanya istilahnya tidak mempermalukan yang bermasalah gitu. Kita panggil, baik-baik kita bicarakan gitu. Hanya faktor apa saja yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan ketika ada kasus dilema etika? Yang mempermudah saya biasanya data kuliah dari data. Yang terakhir nih Bu, biasanya pembelajaran apa yang dapat ibu ambil ketika ibu selesai memutuskan suatu kasus misalkan? Apa yang dapat ibu ambil sebagai pelajaran itu dari kasus yang ibu putuskan? Nah, sebagai pembelajaran ya tentu semakin memicu saya untuk lebih dewasa di dalam bersikap. Mendidik saya lebih dewasa lagi lah dalam menangani permasalahan-permasalahan itu. Kemudian Bu Restu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita bertemu langsung gitu ya. Mohon maaf ini hanya melalui Zoom. Ya, Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.